Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ujar, Unpam Mengajar. Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan siap untuk belajar bersama ya. Saya Nur Halimah, dosen Teknik Informatika S1 Unpam. Kita akan mengobrol santai tapi serius soal pengantar algoritma dan pemrograman 1. Tonton terus rangkaian video pembelajaran di kanal edukasi kebanggaan kita, Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Oke, sebelum mulai, biar nanti kalian gak bengong atau sekedar ngikutin saya ngomong doang, saya jelasin dulu apa aja yang bakal kalian dapetin di materi algoritma dan pemrograman 1 ini. Pertama, kalian akan memahami konsep dasar algoritma dan pemrograman, mulai dari apa itu algoritma, bagaimana cara berpikir logis dan terstruktur, sampai bagaimana solusi masalah bisa dituangkan ke dalam langkah-langkah yang jelas. Ini penting banget karena di dunia coding, logika itu lebih dulu daripada bahasa pemrograman. Yang kedua, kalian akan mampu menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah. Kita akan belajar bikin flowchart, pseudocode, dan contoh kasus sehari-hari. Jadi, sebelum ngetik kode, kalian sudah tahu alur berpikirnya kemana. Yang ketiga, kalian akan mulai mengenal dasar pemrograman, seperti variabel, tipe data, input-output, dan percabangan. Di sini, kalian akan paham kenapa program bisa jalan sesuai keinginan kita, dan kenapa kadang error kalau logikanya salah. Yang paling penting, lewat mata kuliah ini, kalian akan terlatih berpikir komputasional. Bagaimana pemecahan masalah besar jadi bagian kecil, berpikir sistematis, dan mencari solusi yang efisien. Skill ini bukan cuma kepakai di coding, tapi juga di kehidupan sehari-hari. Jadi santai aja kita belajar pelan-pelan. Algoritma dan pemrograman itu bukan soal pintar atau nggak pintar, tapi soal terbiasa berpikir logis atau mau melatihan. Kita mulai dari dasar dulu ya. Teman-teman pernah dengar kata algoritma nggak? Sebenarnya, tanpa kita sadari, algoritma udah sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari loh. Contoh paling sederhana adalah saat kita memasak mie instan. Coba perhatikan bagian belakang bungkus mie instan. Di sana tertulis langkah demi langkah mulai merebus air, memasukkan mie hingga cara penyajiannya. Jika langkah-langkah tersebut dilakukan secara benar dan logis, hasilnya pasti sesuai harapan. Namun, jika urutannya salah atau tidak logis, maka hasilnya pun tidak akan sesuai. Dari contoh di atas, kita bisa memahami bahwa algoritma tidak selalu berkaitan dengan perhitungan matematika yang rumit. Algoritma justru mengajarkan kita bagaimana memecahkan masalah, mencari berbagai kemungkinan solusi, lalu memilih solusi yang paling tepat. Nah, algoritma memiliki beberapa ciri utama nih. Yang pertama adalah kepastian. Setiap langkah harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan makna ganda. Kedua, batasan. Algoritma harus memiliki akhir sehingga proses tidak berjalan tanpa henti. Dan yang ketiga adalah efektif. Artinya, setiap instruksi dapat dijalankan dengan baik dan menghasilkan keluaran yang diharapkan. Dan yang keempat adalah masukan. Algoritma bisa memiliki satu, lebih dari satu, bahkan memiliki masukan sama sekali. Dan yang terakhir adalah keluaran. Setiap algoritma setidaknya harus menghasilkan satu keluaran atau output. Selain ciri-ciri tersebut, algoritma juga memiliki beberapa sifat penting. Algoritma tidak harus menggunakan simbol atau sintaks dari bahasa pemrograman tertentu. Algoritma juga tidak tergantung pada satu bahasa pemrograman saja, sehingga dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman apapun. Dan yang paling penting, algoritma dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari untuk menggambarkan urutan kejadian secara logis. Di dalam algoritma terdapat 3 struktur dasar. Yang pertama adalah runtunan atau sequence, yaitu instruksi yang dijalankan secara berurutan langkah demi langkah. Yang kedua adalah pemilihan atau selection,
yaitu instruksi yang dijalankan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisinya bernilai benar, maka instruksi dijalankan. Dan jika bernilai salah, maka instruksi dilewati. Yang ketiga adalah pengulangan atau repetition, yaitu instruksi yang dijalankan secara berulang sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Di dalam penulisan algoritma, tidak ada aturan baku yang mengikat. Notasi algoritmik bukanlah bahasa pemrograman, sehingga setiap orang bisa menuliskannya dengan gaya yang berbeda. Namun, aturan dan kaidah logika tetap harus diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman. Beberapa notasi yang sering digunakan untuk menuliskan algoritma antara lain menggunakan kalimat deskriptif, pseudocode, dan flowchart. Terakhir, di dalam dunia komputer, algoritma, bahasa pemrograman, dan program memiliki hubungan yang sangat erat. Algoritma adalah dasar pemecahan masalah, bahasa pemrograman adalah alat untuk menuliskannya, dan program adalah hasil akhirnya. Algoritma yang baik harus didukung oleh pemilihan struktur data yang tepat agar program yang dihasilkan dapat berjalan secara optimal. Dengan memahami algoritma, kita tidak hanya belajar coding, tetapi juga belajar berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Mau sekedar bicara teori, tapi kita kaitkan sama keseharian kalian. Oke, sekarang kita bahas cara menuliskan algoritma. Perlu diketahui, algoritma itu bisa ditulis dengan berbagai cara, bahkan menggunakan bahasa sehari-hari. Salah satu cara paling sederhana adalah menggunakan kalimat deskriptif. Artinya, langkah-langkah algoritma dijelaskan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami. Cara ini tergolong paling mudah dan cepat dibuat, terutama untuk pemula. Namun, kalimat deskriptif juga punya kelemahan karena menggunakan bahasa sehari-hari. Penulisannya bisa bersifat ambigu atau memiliki lebih dari satu makna. Padahal algoritma harus jelas, pasti, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Karena itu, penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif jarang digunakan untuk masalah yang kompleks. Dalam penulisan algoritma deskriptif, biasanya terdapat 3 bagian utama. Yang pertama adalah head atau judul, yaitu nama algoritma yang menggambarkan masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua adalah deklarasi, yaitu bagian untuk menyatakan variabel dan tipe data yang digunakan dalam algoritma. Dan yang ketiga adalah deskripsi, yaitu inti dari algoritma yang berisi langkah-langkah atau proses penyelesaian masalah. Sebagai contoh, kita lihat algoritma menghitung luas lingkaran. Pada algoritma ini kita memasukkan nilai jari-jari sebagai input. Lalu, sistem akan menghitung luas lingkaran menggunakan rumus dan akhirnya menampilkan hasilnya ke layar. Contoh ini menunjukkan bahwa algoritma deskriptif mudah dipahami. Namun untuk masalah yang lebih besar dan rumit, kita membutuhkan bentuk penulisan algoritma yang lebih terstruktur. Sekarang, kita masuk ke flowchart dan pseudocode. 2 cara populer untuk menulisan algoritma. Pertama, bahas flowchart dulu ya. Flowchart adalah penggambaran algoritma dalam bentuk gambar atau grafik. Dalam flowchart, kita bisa melihat alur langkah-langkah algoritma secara visual, dari mulai sampai dengan selesai. Flowchart terdiri dari simbol-simbol, dan setiap simbol punya arti masing-masing. Ada simbol terminal untuk menandai start atau end. Simbol input dan output untuk membaca dan menampilkan data. Kemudian ada simbol proses untuk perhitungannya, simbol percabangan untuk pengambilan keputusan, dan simbol alur untuk menunjukkan arah proses. Sebagai contoh, pada flowchart menghitung luas lingkaran. Proses dimulai dari start, lalu membaca nilai jari-jari, menghitung luas dengan rumus pi dikali jari-jari kuadrat, kemudian hasilnya ditampilkan ke layar, dan diakhiri dengan N.
Dan contoh lain adalah flowchart untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Caranya sederhana, bagaimana bilangan dibagi 2, jika sisa bagi atau modulus 2 sama dengan 0, berarti nilainya genap. Kalau sisanya 1, berarti nilainya ganjil. Setelah flowchart, kita kenal yang namanya pseudocode. Pseudocode adalah penulisan algoritma yang mirip dengan bahasa pemrograman, tapi masih bersifat umum dan mudah dibaca manusia. Keuntungan pseudocode adalah mudah diterjemahkan ke bahasa pemrograman apapun. Karena itu, programmer biasanya menuliskan algoritma yang kompleks dalam bentuk pseudocode terlebih dahulu sebelum mulai mengoding. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tugas ya. Jadi di sini ada tugasnya, tolong dibuatkan algoritma untuk mencetak deret bilangan ganjil dari 1 sampai 20. Nah, algoritma ini melakukan perulangan dari angka 1 hingga 20, lalu mengecek setiap bilangannya. Jika sisa pembagian bilangan dengan 2 tidak sama dengan 0, maka bilangan tersebut dicetak ke layar. Proses berakhir setelah mencapai angka 20. Oke, kita sekarang masuk ke dalam simpulan ya. Tadi kita udah ngobrol apa aja sih? Yang pertama, tentang algoritma. Algoritma merupakan langkah-langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian, algoritma dapat dituliskan dalam berbagai bentuk, mulai dari kalimat deskriptif, flowchart, hingga pseudocode. Setiap bentuk penulisan memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, semuanya bertujuan untuk mempermudah pemahaman alur penyelesaian masalah. Terus, flowchart membantu kita memahami algoritma secara visual, sedangkan pseudocode memudahkan proses penerjemahan ke dalam bahasa pemrograman. Dengan memahami algoritma, kita tidak hanya belajar menulis program, tetapi juga melatih cara berpikir logis, terstruktur, dan sistematis dalam menyelesaikan berbagai masalah. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini bareng saya di Sasmita Jaya TV. Jangan lupa share video ini ke teman-teman lain. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.